Saudara-saudariku yang terkasih, salam, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Kamis 20 Februari 2025. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 33. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi, apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Anyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, Yesus bertanya pada para muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan seorang dari para nabi. Rupanya Yesus tidak puas dengan jawaban mereka. Maka Yesus bertanya kepada Petrus secara pribadi, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Atas dasar itulah Yesus menjelaskan pada para murid bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan sesudah 3 hari. Gambaran Anak Manusia yang disampaikan Yesus berbeda dengan pemahaman para murid. Petrus secara pribadi tidak menerima penjelasan Yesus ini. Maka Petrus menarik dan menegurnya. Karena bagi Petrus, Mesias mempunyai kekuatan politis yang menjamin kedudukan, kehormatan bagi para pengikutnya. Yesus dengan keras mengatakan pada Petrus, "Anyalah iblis." Lalu berkata pada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku." Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menguji kesetiaan sahabat-sahabatnya dengan mengemukakan sebuah syarat untuk mengikutinya. Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Memikul salib dan menyangkal diri adalah batu ujian untuk bisa mengikuti Yesus atau tidak. Yesus harus mengatakan hal ini secara terus terang untuk menghindari kemungkinan salah tafsir. Sebab sebelumnya para murid Yesus memiliki hak istimewa sebagai orang-orang yang paling dekat dengan Yesus. Mereka diberikan kekuasaan untuk mengusir roh-roh jahat. Mereka menjadi orang-orang kepercayaan Yesus. Yesus menyadari bahaya ini. Karena itu ia mengajarkan pada mereka sisi lain dari mengikutinya. Mengikuti dia berarti juga menderita. Mengikuti dia berarti siap memikul salib. Tentu ini di luar perkiraan para murid. Sebab selama ini mereka mengharapkan seorang Mesias dalam kebesarannya. Mesias yang akan membebaskan Israel dari penjajahan bangsa Romawi.
Setelah Yesus mengatakan siapakah dirinya sebenarnya, yakni bahwa dia adalah Mesias yang harus menderita, maka pada saat itulah suatu ujian disampaikan kepada para muridnya. Apakah mereka tetap setia pada Mesias yang akan menderita atau pergi meninggalkan Mesias, mencari Mesias yang lain? Disitulah kesetiaan para murid diuji. Saudara-saudariku yang terkasih, penderitaan dan salib adalah ujian bagi para pengikut Kristus. Itulah yang kita alami saat ini dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kita tetap setia pada Mesias yang akan menderita atau pergi mencari Mesias yang lain? Disitulah kesetiaan kita sebagai murid Yesus diuji. Inilah tantangan terbesar bagi kita zaman ini. Tetap setia pada Yesus atau tidak? Satu yang pasti dalam hidup beriman kita adalah orang yang setia, surga tempatnya. Maka kita termasuk orang yang setia ataukah tidak? Kitalah yang mampu menjawabnya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.